Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safiah Nurfadilah, fase E1A dari SMK 45 Surakarta. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang sistem perkemihan. Apa sih sistem perkemihan itu? Apa saja organ yang berperan dalam sistem perkemihan? Fungsi dari sistem perkemihan itu apa sih? Gangguan apa saja yang dapat menyerang sistem perkemihan? Nah, ini semua akan kita bahas pada video kali ini. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria dalam tubuh bekerja sebagai filter dengan membuang racun dan zat sisa metabolisme melalui proses urin. Poin kedua yang akan kita bahas adalah organ yang berperan dalam sistem perkemihan. Dalam anatomi sistem perkemihan atau urinaria, terdapat organ penting yang terdiri dari 4 bagian, diantaranya adalah yang pertama adalah ginjal. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Dalam tubuh manusia yang sehat, masing-masing ginjal terdapat 1 juta nefron yang berfungsi untuk mengatur volume urin, mengatur pH darah, mengeluarkan urin, dan mengatur cairan yang masuk dalam tubuh. Kedua, ureter. Pada anatomi sistem perkemihan pun terdapat ureter, yaitu 2 tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ketiga, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk segitiga yang terbuat dari otot, mempunyai rongga dan bentuknya seperti balon. Kandung kemih akan mengembang saat sudah terisi. Fungsi kandung kemih ini adalah menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Keempat, uretra. Penting diketahui, ureter dan uretra adalah 2 organ dalam sistem perkemihan yang berbeda loh. Uretra adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Pembentukan urin akan berakhir di lubang keluar tubuh, yaitu melalui penis pada pria dan vagina pada wanita. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah fungsi sistem perkemihan. Fungsi utama dari sistem perkemihan adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Poin keempat yang akan kita bahas adalah gangguan pada sistem perkemihan. Pertama, penyakit ginjal kronis. Ginjal merupakan organ utama dari sistem perkemihan. Pada penyakit ginjal kronis, ginjal mengalami kerusakan dan tidak mampu menyaring darah dengan baik. Kerusakan ini dapat mengarah pada pembentukan zat pembuangan dan masalah lainnya, termasuk gagal ginjal. Penyebab dari kondisi ini umumnya adalah penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Gangguan yang kedua adalah kehilangan kontrol kandung kemih. Kandung kemih yang tidak terkontrol umumnya muncul karena otot sfinkter uretra yang terlalu lemah atau terlalu aktif. Akibatnya, cairan urin akan lebih mudah keluar saat Anda bersin atau batuk. Umumnya, wanita 2 kali lebih berisiko mengalami inkontinensia urin dibandingkan dengan pria. Kondisi ini semakin mungkin terjadi seiring bertambahnya usia. Gangguan yang ketiga adalah batu ginjal. Batu ini terbentuk saat mineral dan garam asam di dalam urin mengkristal dan saling menempel. Jika berukuran kecil, batu ginjal dapat keluar dengan mudah melalui sistem perkemihan, sedangkan batu yang lebih besar dapat menyumbat saluran kemih. Kondisi ini akan menghambat keluarnya urin dan menimbulkan rasa nyeri. Gangguan yang keempat adalah infeksi. Infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual dapat menjadi penyebab masalah pada ginjal, uretra, atau fungsi sistem perkemihan. Kondisi ini terjadi ketika bakteri atau virus memasuki saluran kemih melalui uretra. Kesimpulannya, dari poin pertama, sistem perkemihan bekerja sebagai filter dengan membuang racun dan sisa metabolisme melalui proses urin. Poin kedua, terdapat 4 organ utama dalam sistem perkemihan, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Poin ketiga, fungsinya adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh. Poin keempat, beberapa gangguan yang menyerang sistem perkemihan yaitu penyakit ginjal kronis, batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan kehilangan kontrol pada kandung kemih. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.